Perencanaan sumber daya manusia. Definisi perencanaan sumber daya manusia yaitu fokus perhatian yaitu langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dalam mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Definisi perencanaan SDM yaitu merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Itu menurut Dr. Andes Malayu, SP Hasibuan. Ataupun definisinya yang lainnya yaitu proses yang sistematis untuk meramalkan kebutuhan pegawai, demand, dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan pelaksanaan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan lebih baik. Berdasarkan dari beberapa penelitian tersebut, setidaknya terdapat 4 kegiatan terpadu yang membentuk perencanaan SDM. Yang pertama, kegiatan penyediaan SDM. Yang kedua, kegiatan memperkirakan supply dan demand SDM. Ketiga, kegiatan meningkatkan mutu SDM. Yang keempat, kegiatan evaluasi kondisi SDM. Manfaat perencanaan SDM yaitu yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan SDM yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik. Melalui perencanaan SDM yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada ditingkatkan. Manfaat perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa depan, baik dalam jumlah dan kualifikasi. Manfaatnya yaitu dapat menangani informasi ketenaga kerjaan sebagai penelitian untuk perencanaan pasar kerja di masa depan, terus merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani SDM dalam organisasi. Tantangan di bidang SDM yaitu ada 3. Yang pertama, tantangan eksternal. Yang kedua, internal. Yang ketiga, situasi ketenaga kerjaan internal. Pembahasan yang pertama yaitu tantangan eksternal. Berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya, tetapi harus diperhitungkan secara pertumbuhan dan perkembangan tersebut pasti berpengaruh baik positif atau negatif terhadap organisasi. Beberapa faktor eksternal diidentifikasikan menjadi 5. Yang pertama, bidang ekonomi, 2 bidang sosial, 3 bidang politik, 4 bidang perundang-undangan, yang kelima bidang teknologi. Tantangan di bidang SDM. Tantangan internal. Beberapa faktor yang merupakan tantangan internal. Yang pertama, A. Rencana strategik. 2. Anggaran. Yang ketiga, estimasi produksi dan penjualan. Yang keempat, usaha atau kegiatan baru. Yang kelima, rancangan bangunan organisasi dan tugas pekerjaan. Yang ketiga, situasi ketenagakerjaan internal. Bisa dibaca ada pensiunan, pemberhentian, PHK, cuti panjang. Pensiun dibagi 2, pensiun dini dan pensiun yang diharuskan. Yang kedua, pemberhentian, turn out. Yang keduanya, ketidakpuasan pekerja.
Yang ketiga PHK, kemunduran dalam organisasi, kehidupan organisasi, penciutan organisasi, sanksi berat terhadap pekerja indisipliner. Yang terakhir itu panjang, yaitu sabbatical atau penelitian, studi dan lain-lain. Yang keduanya di luar tanggung jawab organisasi. Situasi ketenaga kerjaan. Teknik peramalan sebagai instrumen perencanaan. Per definisi, perencanaan mengandung sifat peramalan. Karena secermat-cermatnya perencanaan dilakukan, ia tetap tidak bebas dari ketidakpastian, sebab faktor-faktor yang berpengaruh pada wujud masa depan yang diinginkan itu sulit diidentifikasi secara pasti. 6 teknik peramalan sebagai instrumen perencanaan. Yang pertama, ekstrapolarasi, 2 indeksasi, 3 analisis statistikal, 4 analisis anggaran, 5 analisis kegiatan baru, 6 penciptaan model dengan bantuan komputer. Yang pertama, ekstrapolasi, suatu teknik peramalan dengan memproyeksikan kecenderungan masa lalu ke masa depan. Artinya, tingkat dan jenis perubahan yang terjadi di masa lalu digunakan sebagai bahan untuk meramalkan perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang. 2 indeksasi, suatu metode memperkirakan kebutuhan ketenaga kerjaan di masa depan dengan menyesuaikan dengan indeks tertentu. Perlu diingat, ekstrapolasi dan indeksasi hanya bermanfaat sebagai peramalan jangka pendek karena berangkat dari asumsi-asumsi yang jarang ditemukan dalam dunia kenyataan. Yang ketiga, analisis statistikal, terutama untuk kepentingan perencanaan jangka panjang, bermanfaat digunakan dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi sebagai penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan SDM. Yang keempat, analisis anggaran. Teknik peramalan seperti ekstrapolasi dan indeksasi dengan analisis anggaran baik dari sisi penerimaan ataupun pengeluaran. Yang kelima, usaha baru, perencanaan kebutuhan SDM dengan memperhitungkan perkiraan organisasi yang bersangkutan sendiri dengan situasi yang dihadapi oleh perusahaan lain yang sudah berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan sejenis. Keempat, penciptaan model dengan komputer. Model-model yang diciptakan biasanya berupa serangkaian rumus-rumus matematikal yang secara simultan menggunakan berbagai teknik peramalan untuk menghitung kebutuhan ketenagakerjaan di masa depan. Kelebihan dari komputerisasi, jika terjadi perubahan dalam penawaran dan permintaan ketenagakerjaan, perubahan tersebut dapat dimasukkan dalam komputer untuk penyempurnaan rumus peramalan sehingga aktualitasnya lebih terjamin. Kesimpulan bahwa tugas peramalan kebutuhan akan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan cara, mulai dari yang paling sederhana dan informal sehingga pendekatan yang sangat rumit dan canggih. Ketepatan untuk suatu pendekatan ditentukan oleh 3 hal yang telah disinggung di muka, yaitu tantangan eksternal, internal, dan situasi ketenagakerjaan dalam suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu.